Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, saya perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Miftah Farid, yang kedua Nia Febriana Lubis, yang ketiga Nur Hayati, saya sendiri, dan yang keempat Tasya Aldarosa. Di video ini kami akan mempresentasikan tentang modul 9 model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kegiatan belajar 1 model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 SD atau MI. Sebelum kita ke tahap kegiatan belajar 1 mengenai model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 SD atau MI, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu hakikat dari pembelajaran tematis. Nah, dilihat dari perkembangan psikologisnya, seperti yang diteorikan oleh Jean Piaget, peserta didik sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dengan rentang usia 6-12 tahun masih berada pada tingkat operasi konkret dan awal dari operasi formal yang ditandai dengan berkembangnya abstraksi dalam pemikiran. Sedangkan jika dilihat dari lingkungan kehidupannya, seperti yang dikonsepsikan oleh Paul R. Hanna, dalam model lingkup kehidupan semakin luas, peserta didik SD atau MI masih berada pada lingkup komunitas, sosial budaya, rumah, sekolah, dan lingkungan di sekitarnya. Jadi, mempertimbangkan daripada perkembangan psikologis dan juga lingkup interaksi sosial budaya tersebut, ditetapkan bahwa pelaksanaan kegiatan kurikuler di SD dibagi dalam 2 penggalan. Yang pertama, dibagi dalam kelas-kelas rendah, yakni kelas 1, 2, dan 3. Yang kedua, dibagi dalam kelas tinggi, yakni kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas rendah, kegiatan kurikuler diorganisasikan dalam bentuk pembelajaran tematis, dan untuk kelas tinggi diorganisasikan dalam bentuk pembelajaran berbasis mata pelajaran. Nah, karena kegiatan belajar 1 ini kita membahas tentang model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3, yang mana tadi sudah dikatakan bahwa kelas 1, 2, dan 3 adalah kelas dibagi ke dalam penggalan kelas rendah. Karena kegiatan belajar 1 ini kita membahas tentang model pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3, yang mana tadi sudah dikatakan bahwa untuk kegiatan kurikuler di kelas 1, 2, dan 3 itu memang menggunakan pembelajaran tematis. Mari kita pelajari pengertian daripada pembelajaran tematis atau tematis. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang menggunakan tema tertentu sebagai titik sentral pembelajaran. Pembelajaran tematik merupakan aplikasi atau penerapan pendekatan pembelajaran terpadu yang dikembangkan melalui satu tema. Adapun kelebihan daripada pembelajaran tematik ini, yang pertama adalah pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian pembelajaran ini menyenangkan karena menuntut keaktifan siswa. Kemudian hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. Dan pembelajaran tematik ini mampu mengembangkan keterampilan berpikir siswa dan menumbuhkan keterampilan sosial pada siswa. Adapun langkah-langkah pembelajaran tematik yang dikemukakan oleh Dia Sri Wileje. Langkah yang pertama adalah membuat atau memilih tema. Menurut Dia Sri Wilejeng ini, bahwa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan tema di sekolah dasar kelas rendah, khususnya di pembelajaran tematik, adalah yang pertama, tema yang dikembangkan itu hendaknya tidak terlalu luas, namun dapat memadukan banyak mata pelajaran. Yang kedua, dapat bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, tema yang dikembangkan harus sesuai perkembangan psikologis anak. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu mewadahi minat anak di sekolah.
tema yang nantinya dirumuskan juga hendaknya tema yang terdekat dengan anak. Kemudian melakukan analisis indikator kompetensi dasar dan alokasi waktu. Melakukan analisis kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar disesuaikan dengan tema dan alokasi waktunya. Nah, di tahap ini kita harus menganalisis atau mengetahui dulu rumusan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dikuasai atau dimiliki oleh anak. Dan kita juga harus menentukan indikator pencapaian kompetensi serta hasil belajar yang diharapkan yang tentunya sesuai dengan tema yang sudah kita buat atau kita pilih tadi. Nah, untuk kegiatan menganalisis indikator KD dan berdasarkan tema dan alokasi waktu ini bisa dilakukan sepenuhnya oleh sekolah. Jadi tidak perlu dilakukan oleh sendiri. Kemudian melakukan pemetaan hubungan kompetensi dasar, indikator, dan tema. Nah, untuk melakukan pemetaan hubungan KD, indikator dengan tema ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi semua indikator dan kompetensi dasar dari semua mata pelajaran. Kemudian, hasil identifikasi tadi kita masukkan ke dalam format tabel hubungan indikator dan kompetensi dasar ke dalam tema. Selanjutnya, jika ada indikator dan kompetensi dasar yang tidak bisa dimasukkan atau dikaitkan ke dalam suatu tema, maka indikator dan kompetensi dasar ini bisa dibuatkan atau dicarikan tema sendiri. Kemudian membuat jaringan indikator atau membuat pengelompokan jaringan indikator. Dalam langkah ini, guru memasukkan semua indikator yang telah diidentifikasi ke dalam jaringan indikator. Kemudian menyusun silabus. Komponen silabus sendiri itu terdiri dari yang pertama identitas, kemudian kompetensi dasar, kemudian pengalaman belajar, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Tentunya penilaian dari semua aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemudian yang terakhir, setelah kita menyusun silabus, kita harus menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP ini adalah suatu kegiatan guru secara individu yang terdistribusi dalam rencana pembelajaran harian. RPP ini juga bisa dibuat dalam beberapa pertemuan, misalnya RPP dibuat per minggu yang di dalamnya ada pertemuan ke-1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan seterusnya. Yang tentunya RPP ini dibuat dikondisikan dengan karakteristik kemampuan siswa yang ada di sekolah. Juga RPP ini dikembangkan dari silabus ya. Untuk contoh format RPP itu bisa kalian lihat di modul halaman 9.12. Baiklah, kita ke kegiatan belajar 2, yakni model pembelajaran PKN tematis di SD. Pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan membahas tentang apa saja model-model pembelajaran tematis dan pengembangannya dalam mata pelajaran PKN. Dilihat dari cara memadukan konsep atau materi, keterampilan, topik, dan unit-unit tematiknya, menurut Robin Fogarty 1991 terdapat 10 model pembelajaran terpadu. Yang pertama, fragmented, ada model connected, model nested, segmented, shared, webbed, threaded, integrated, immersed, dan yang terakhir ada model pembelajaran terpadu networked. Model web sering disebut juga jaring laba-laba, yaitu model pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang berkecenderungan dapat disampaikan melalui beberapa tema mata pelajaran. Tema sebagai sentral yang dijadikan sebagai landas tumpu penyampaian isi pembelajaran. Contoh tema mata pelajaran atau materi PKN yang bisa dihubungkan dengan mata pelajaran lain yaitu hidup hemat, bangga bertanah air, hidup tertib, atau disiplin. Nah, untuk menyusun model pembelajaran web ini, kalian bisa memahami kembali mengenai langkah-langkah pembelajaran tematik
yang sudah diuraikan pada kegiatan belajar satu tadi. Karena model WebET atau jaring laba-laba ini menganut sistem pembelajaran tematik, yang mana tema dijadikan pengikat dalam semua mata pelajaran. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat di modul halaman 9.21 yang mengembangkan jaringan indikator dari hubungan tema. Temanya itu diambil dari mata pelajaran PKN, yakni Bangga Bertanah Air Indonesia. Kemudian dari tema yang diambil ini dihubungkan dengan beberapa indikator-indikator dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Pengetahuan Alam, PKN, Kertakes, dan PAI. Nah, hasil hubungan ini tadi sudah berdasarkan hasil analisis atau identifikasi daripada kompetensi dasar yang sudah kita buat. Setelah membuat jaringan indikator tersebut, kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat pemetaan pembelajaran tematik dalam bentuk jaringan tema atau model jaring laba-laba, seperti di dalam modul halaman 9.22. Nah, seperti di halaman modul halaman 9.22 ya, silahkan dibuka. Nah, di sini tema yang sudah kita buat tadi adalah Bangga Bertanah Air Indonesia. Dari tema yang kita angkat ini tadi, kita bagi menjadi beberapa subtema atau anak tema dari mata pelajaran lain. Yang pertama di kode A itu ada subtema cerita pendek yang dibagi lagi ke dalam beberapa anak tema atau subtema menyimak dan membuat. Itu dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian di kode B. Di kode B itu temanya dibagi lagi atau dibuat subtema menjumlah atau mengurang. Kemudian dibuat lagi anak tema peristiwa alam, gunung, pantai, bisa dan lain sebagainya ya, bisa diteruskan lagi menjadi beberapa anak tema atau subtema. Nah, untuk menghubungkan beberapa anak tema atau subtema tadi dengan tema, materinya bisa kita buat seperti ini. Dari tema Bangga Bertanah Air Indonesia, kemudian dibuat subtema cerita pendek dari Bahasa Indonesia yang materinya misalnya menuliskan cerita pendek tentang peristiwa alam yang ada di Indonesia. Tentunya peristiwa alam atau kejadian alam itu kan berkaitan dengan tanah air ya, jadi masih berkaitan dengan tema. Kemudian kita padukan lagi di mata pelajaran matematika, bisa kita buat seperti ini, menjumlah atau mengurang peristiwa alam yang ada di daerahnya, menjumlah atau mengurang menjumlahkan gitu ya gunung atau pantai yang ada di Indonesia. Nah, itu masih berkaitan dengan alam atau tanah air dan lain sebagainya. Bisa kita hubung-hubungkan di sini. Tadi di pencemaran itu mata pelajaran IPA, kemudian cinta tanah air itu subtema dari pelajaran PPKN, kemudian Kertakes tadi itu dari mata pelajaran seni budaya ya, atau SBDP kalau kita sebut sekarang ini. Kita ke model pembelajaran connected. Model connected atau model keterhubungan dilandasi anggapan bahwa pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Pembelajaran terpadu ini menghubungkan satu konsep lain atau satu topik dengan topik lain, ataupun satu keterampilan dengan keterampilan lain yang dihubungkan dalam satu bidang studi atau satu disiplin ilmu. Contohnya pembelajaran ideologi Pancasila, hukum, ketatanegaraan, demokrasi dipayungkan dalam materi pembelajaran PKN. Baiklah, kita ke model pembelajaran yang ketiga, yakni model integrated. Pembelajaran integrated atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh,
sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Model integrated ini berangkat dari adanya tumpang tindih beberapa konsep atau keterampilan dan sikap yang dituntut dalam pembelajaran, sehingga perlu adanya pengintegrasian. Nah, bisa kita ambil contoh ya, misalnya dalam tema diri sendiri. Kompetensi dasar bahasa Indonesia nih, yang akan kita padukan adalah pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika. Nah, cara kita mengintegrasikannya adalah misalnya kompetensi dasar bahasa Indonesia itu rumusannya menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan cara membuat sesuatu. Nah, itu kan berarti berkaitan dengan keterampilan menulis. Kemudian kita padukan dengan kompetensi dasar IPA, yakni mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. Kemudian kompetensi dasar IPS membaca peta lingkungan setempat, kabupaten, kota, provinsi dengan menggunakan skala. Kemudian rumusan KD matematikanya melakukan operasi perkalian dan pembagian. Nah, dari beberapa mata pelajaran ini bagaimana cara mengintegrasikannya? Nah, cara mengintegrasikannya atau menggabungkannya dan memadukannya bisa kita buat seperti ini. Menulis tadi adalah tentang KD bahasa Indonesia ya. Menulis petunjuk penggunaan alat peraga struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya, dan menemukan skala antara alat peraga dengan rata-rata tinggi badan siswa. Nah, terpadukan beberapa mata pelajaran bisa kita padukan penyampaiannya di dalam kelas untuk menjadikan waktu penyampaian materi kita lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Nah, model integrated ini bisa digunakan untuk mengantisipasi atau mengakali apabila muatan kurikulum di sekolah itu terlalu banyak atau overload, sedangkan waktu terbatas. Di samping itu cocok pula digunakan pada level pendidikan yang menjadikan siswa sebagai fokus dalam pembelajaran atau student center, dan pertimbangan holistik dijadikan dasar teori dalam proses pertimbangan. Nah, selain daripada itu, sama halnya dengan model Webet, dalam pengembangannya sebaiknya dilakukan secara tim, mengingat tingkat kompleksitasnya atau tingkat kesulitan daripada model pembelajaran ini. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator.